Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di podcast kita. Kali ini kita akan membahas seputar kewarganegaraan. Bersama saya sendiri sebagai moderator, Nimas Ayu Landari, dan narasumber saya Nasyalianti Putri. Baik teman-teman, kita langsung aja ya bertanya mengenai integrasi nasional. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa untuk memperkuat integrasi nasional? Baik, pastinya menjaga integrasi nasional sebagai mahasiswa itu sangat penting. Yang pertama, kita bisa melakukan di lingkungan kampus cara kita menghargai, menghormati perbedaan maupun agama, budaya, suku, ras, golongan atau status sosial. Kita harus bisa menghargai itu. Selanjutnya kita menjaga sikap toleransi kita ke teman-teman kita, ke mahasiswa-mahasiswa lain, dan mendorong persatuan serta mengamalkan nilai Pancasila. Kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu pastinya bisa menjaga pertahanan itu sendiri sih. Itu aja sih cukup untuk Saudari Ayu untuk peran kita sebagai mahasiswa. Lalu lanjut ya, pertanyaan yang kedua. Upaya-upaya yang efektif apa dalam penanganan konflik SARA agar tidak berkembang menjadi perpecah belahan? Pastinya untuk meningkatkan pendidikan ya. Meningkatkan pendidikan, toleransi dan moderasi beragama. Mengutamakan dialog dan musyawarah agar tidak adanya perselisihan atau adanya konflik gitu. Selanjutnya ada penegakan hukum secara adil terhadap pelaku atau provokasi. Jadi kita bisa meningkatkan literasi digital untuk pencegahan penyebaran hoaks dan disinformasi tersebut. Itu sih, Saudari Ayu. Lalu kita bertanya mengenai apa sih tantangan terbesar geostrategi Indonesia saat ini? Pastinya tantangan terbesar geostrategi di Indonesia ini meliputi ancaman ya, seperti ancaman siber, penyebaran hoaks, persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, ketimpangan atau pembangunan antar wilayah, serta pengaruh. Jadi semua itu pengaruh globalisasi. Dan Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan, terutama dalam kedaulatan wilayah, Saudari Ayu. Jadi memang geostrategi Indonesia kan sangat-sangat strategis ya dalam Indonesia. Jadi memang tantangannya di wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia pun menjadi tantangan ya, menjadi pengaruh sekali. Selanjutnya, apakah generasi muda itu memiliki peran penting dalam memperkuat geostrategi dan ketahanan nasional? Pastinya anak muda atau mahasiswa ini? Anak muda dong. Anak muda itu pasti perannya sangat penting ya dalam pertahanan atau memperkuat geostrategi dalam ketahanan nasional ini. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, terutama dari individu kita, pribadi kita sendiri. Selanjutnya ada menanamkan rasa cinta tanah air, itu pasti ya, Saudari Ayu. Ya, pasti. Rasa nasionalisme dan menggunakan teknologi digital pastinya dengan secara bijak. Kita tidak mudah menyebarkan informasi sebelum kita tahu kebenarannya itu palsu atau fakta. Selanjutnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman ini pastinya. Selanjutnya ada berpartisipasi dalam kegiatan sosial, organisasi, dan pembangunan masyarakat, dan melestarikan budaya Indonesia yang ada agar budaya Indonesia di Indonesia ini tidak hilang. Seperti itu, Saudari Ayu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa sih hubungan geopolitik dengan pertahanan demokrasi dan kedaulatan negara? Pastinya hubungannya dengan pertahanan geopolitik menjadi dasar dalam menentukan strategi pertahanan untuk menjaga stabilitas Indonesia ya, terutama dalam keamanan wilayah negara. Selanjutnya dengan demokrasi, stabilitas geopolitik mendukung pelaksanaan demokrasi yang aman dan kondusif. Jadi tanpa adanya anarkis. Selanjutnya hubungannya dengan kedaulatan negara, geopolitik pastinya membantu negara mempertahankan wilayah, sumber daya,
terutama sumber daya alam, dan kepentingan nasional dari berbagai ancaman seperti itu. Lalu apa tantangan geopolitik Indonesia di era globalisasi ini? Tantangan geopolitik di Indonesia di era globalisasi ini pastinya sangat luar biasa. Yang pertama, persaingan pengaruh negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya, sengketa wilayah dan keamanan perbatasan. Ancaman siber yang tadi kita bahas di pertanyaan pertama itu menjadi tantangan geopolitik di era globalisasi ini. Selanjutnya, pengaruh budaya asing yang dapat mengaruhi rasa nasionalisme seperti itu. Dan yang terakhir tergantungan ekonomi terhadap negara lain. Jadi Indonesia ini kan banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita olah sebetulnya, tapi kenyataannya sekarang ini masih tetap yang mengolah luar negeri gitu. Maksudnya negara lain, bukan negara kita. Jadi negara kita hanya mengekspor bahan-bahan mentah itu. Lalu apa sih hukuman yang pantas untuk kasus yang melanggar hak asasi manusia? Pastinya hukuman untuk melanggar hak asasi manusia itu sangat berat ya. Mungkin yang kita bisa pelanggaran itu bisa saja hukum penjara pastinya, denda atau pencabutan jabatan ketika seseorang itu melakukan ketika dia masih menjabat, misalkan politik seperti itu. Jadi hukuman bagi pelanggaran hak asasi manusia harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya itu apa dulu, tidak sewenang-wenang, dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, proses hukum dapat dilakukan melalui pengadilan hak asasi manusia agar tercipta keadilan bagi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Seperti itu. Sebetulnya hukuman yang pantas itu pastinya sudah ditetapkan, tapi bagaimana hukum pemerintah Indonesia ini mengolahnya dengan adil sih saudari. Ya. Jadi hukuman yang pantas itu kita harus melihat dulu ya apa pelanggarannya. Lalu bagaimana implementasi ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara? Untuk ketahanan nasional itu kita bisa, yang pertama tadi pasti kita sebagai anak muda terutama mahasiswa itu pastinya bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Dan peningkatan sumber daya manusia itu kan terdiri dari kita sendiri ya. Terbentuknya dari diri kita sendiri. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melestarikan budaya bangsa dan menggunakan teknologi secara bijak. Begitu sih saudari Ayu untuk ketahanannya. Lalu apa saja komponen dari Astagatra itu sendiri? Komponennya ya. Iya. Komponen Trigatra itu kan bisa diartikan sebagai aspek alamiah ya atau ilmiah sendiri. Jadi dia berkaitan dengan letak dan kondisi geografis, kekayaan alam dan keadaan dan kemampuan penduduk itu sendiri. Selanjutnya Pancagatra itu aspeknya dia lebih ke sosial. Jadi seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan hukum di Indonesia ini. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa penjelasan dari narasumber saya ini cukup jelas dan terima kasih atas waktunya untuk Saudari Nasya. Lalu kami akhiri podcast kali ini mengucap lafaz alhamdulillahirobbilalamin. Selamat pagi teman-teman dan akhirnya dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.